Shalom. Shalom. Selamat malam. Tiba saatnya kita mau ibadah rumah doa malam hari ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih? Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus tetap Allah yang setia? Bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus tetap setia. Yes. Walaupun orang sekeliling kita meninggalkan kita merasa orang lain jauh, tidak dapat menolong, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Yes. Karena Dia adalah Allah yang setia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk malam hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Ibadah online Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang persatukan kami dengan Roh-Mu. Benar Tuhan. Karena Roh Allah yang tak terbatas untuk ada pada setiap kami. Roh Allah yang tak terbatas terus berkuasa di setiap kami. Memenuhi kami dengan kasih-Mu, memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada, kami merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Biarlah berikan kami hati yang rindu untuk memuji, menyembah-Mu malam hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh meninggikan nama Engkau, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kita naikkan pujian ini. Dialah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu baik, Allah yang selalu dekat, Allah yang selalu menolong. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu Dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karya-Mu indah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau terus Tuhan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau yang memulai segala yang baik dalam. yang baik dalamku. Kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu Dan berharga di mata-Mu. panggil Dia Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu.
genapi dalam hidup setiap kami. yang Karena kami Engkau Tuhan yang merendah hidup-hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang merancangkan rancangan yang hanya indah bagi Kau setiap kami. Yesus Terima kasih Tuhan. yang selalu Yes, Jesus. kami tinggikan. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan dalam setiap kami. Kami percaya waktu-Mu yang terindah yang Kau berikan, yang Kau persiapkan bagi setiap kami. Yes, Jesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan kami, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, yes, Jesus. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mari sembah Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang Yesus. selalu ada bila kami perlukan-Mu. Rencana
setiap anak-anakmu, untuk rencanamu yang terbaik bagi setiap kami. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami pegang Engkau satu-satunya. Yeah, Jesus. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan, Mari pejamkan matamu sebentar. Mari fokuskan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan masa depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang memberikan sumber kehidupan bagi setiap saudara dan saya. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Biarlah waktumu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah kami mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Percaya Tuhan. Percaya padamu Tuhan. Percaya Bapa. Kau lihat hati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau jamah mereka Tuhan. Lembutkan hati yang keras. Pulihkan hati yang luka. Sembuhkan yang sakit. Angkat beban yang berat atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Kau yang membebaskan kami. Kau Tuhan yang melakukan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia. Janji firman-Mu ya Tuhan, Engkau ada selalu setia untuk setiap perkara kami. Biar segala musim berganti, Tuhan Kau tetap setia melindungi kami. Kami percaya akan janji-Mu, Yesus, yang kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berseru pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Umur
sama-sama kita nyanyikan pujian ini Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Musim selamat berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, katakan sekali lagi, selalu berkati. Amin, Yesus. Amin. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat
kasih setiamu. Engkau tak pernah terlambat, pertolonganmu dulu hingga sekarang tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu yang selalu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan. Kami Tuhan, hidup kami Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Pelindungan kami Tuhan hanya datang daripadamu ya Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kami telah menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau kembalikan segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sungguh Engkau baik. Kami boleh ada saat ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biar hati kami menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus dimanapun boleh berada. Saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sungguh Tuhan itu baik, amin. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan Bapak Ibu, di mana ada roh Allah atau ada Tuhan, maka di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Ada kelepasan, ada kebebasan. Tidak ada lagi yang menjajah atau mengintimidasi atau yang mengikat. Bapak Ibu, jadi ketika ada roh Allah yang adalah roh, maka di situ ada kebebasan, ada kelepasan, ada sukacita, bahkan ada kemenangan. Jadi Bapak Ibu pastikan ada roh Allah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semua. Sehingga Bapak Ibu mengalami kemenangan, kemerdekaan, kelepasan, sukacita. Amin. Di Matius 12, 43-45 firman Tuhan berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, si roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, ada roh jahat keluar dari manusia. Dia dijelaskan kenapa roh jahat ini keluar dari manusia. Tapi kalau kita lihat di 2 Korintus tadi Bapak Ibu, ayat 2 Korintus 3 ayat 17, kita bisa melihat ketika ada roh Allah yang adalah terang, maka kegelapan akan menyingkir. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang manusia tadi Bapak Ibu ketika roh jahatnya keluar, dalam tubuh manusia ini itu ada rohnya Tuhan. Dia menerima rohnya Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga roh Tuhan itu hadir dalam kehidupan manusia tersebut. Sehingga roh jahat yang adalah kegelapan itu akan menyingkir. Terang tidak bisa bergabung dengan kegelapan. Amin. Tuhan adalah terang. Iblis adalah kegelapan. Tidak bisa bergabung bersatu Bapak Ibu. Nah ketika manusia tersebut menerima Tuhan Yesus, berarti ada rohnya Allah, ada rohnya Tuhan, maka si iblis akan menyingkir, akan pergi. Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, roh jahat ini mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya.
Kita lihat sini roh jahat yang sudah keluar dari manusia tersebut, dia pergi mencari tempat yang lain Bapak Ibu. Tempatnya seperti apa? Tempat yang tandus. Jadi perhatikan, roh jahat atau kegelapan itu tempatnya adalah tempat yang tandus. Tandus atau Bapak Ibu, tempat yang tidak ada kehidupan. Bapak Ibu kalau pergi ke Timur Tengah itu banyak padang gurun. Ya, situ tidak ada ya pohon, tidak ada air, tidak ada kehidupan, itu tandus tanahnya Bapak Ibu. Ya, tanahnya kering, kerontang, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Demikian Bapak Ibu, itulah tempat pada kegelapan atau roh jahat. Nah Bapak Ibu, roh jahat ini keluar pergi mencari manusia yang tandus. Artinya apa? Yang hatinya tidak ada kehidupan. Artinya yang tidak ada Tuhan, atau hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, sakit hati, penuh dengan dosa. Nah inilah tempat yang tandus atau tanah yang tandus yang mana iblis akan berdiam. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu hatinya tandus, penuh dengan kepahitan, sakit hati, iri hati, benci. Itu tempat di mana kegelapan itu tinggal Bapak Ibu. Tapi biar ada roh Allah yang berdiam atas Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengalami kemerdekaan, sehingga si kegelapan tidak bisa masuk ke Bapak Ibu saudara semua. Amin. Firman Tuhan kembali berkata, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi orang tadi ditinggali oleh roh jahat tersebut, ya keadaannya apa? Sudah bersih, tersapu, rapi teratur, dan kosong. Perhatikan Bapak Ibu, bersih, tersapu, rapi, teratur itu bagus, hebat, bagus, baik, amin. Tetapi kosong itulah Bapak Ibu yang kita mesti garis bawahi. Kosong artinya Bapak Ibu, tidak ada lagi yang tinggal. Tidak ada lagi rohnya Tuhan yang memberikan kemerdekaan, sukacita. Jadi orang ini Bapak Ibu yang tadinya sudah menerima Tuhan Yesus, sehingga roh jahatnya keluar. Tetapi roh Tuhan tidak lagi berdiam dalam kehidupan pada manusia tersebut. Akibatnya apa? Tubuhnya atau kehidupannya itu kosong. Hatinya menjadi hati yang tandus. Dikatakan Bapak Ibu, roh jahat itu kembali ke rumah yang tadi sudah ditinggalkan tersebut. Karena rumah tersebut itu kosong, tidak ada lagi roh Tuhan atau rohnya Allah yang berdiam. Bapak Ibu dikatakan, lalu ia keluar. Jadi roh jahat ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Perhatikan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Perhatikan Bapak Ibu, roh jahat ini ketika melihat manusia yang tadi pernah tinggalkannya itu kosong, dia kembali tidak sendirian Bapak Ibu, tapi dikatakan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi. Jadi dia mengajak teman-temannya. Jadi ada 8 roh jahat. Perhatikan Bapak Ibu, ada roh jahat ada 8. Roh jahat Bapak Ibu, satu saja Bapak Ibu itu bisa bermanifestasi yang tidak baik atas orang yang ditinggali. Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang kerasukan, kemasukan, atau mungkin yang kita mengalami pernah pelepasan, itu sangat kasihan sekali orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Dia bisa bermanifestasi buruk, dia bisa membenturkan tubuhnya ke dinding, atau dia bisa mengambil senjata tajam untuk menusuk ke dirinya. Bisa bayangkan, itu ada 1 roh jahat Bapak Ibu. Ini ada 8 roh jahat yang berdiam dalam orang tersebut Bapak Ibu. Bisa bilang keadaannya? Wah, itu kesian banget Bapak Ibu. Kalau roh jahat satu aja, mungkin rohnya pemarah, itu bisa termanifestasi dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang marah. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ada 7 roh lain lebih jahat lagi. Mungkin dia roh penjina, mungkin dia roh penjudi, mungkin roh dia pendendam, dan lain sebagainya. Maka itu bisa bayangkan keadaan orang tersebut Bapak Ibu. Wah, itu sangat-sangat kasihan sekali Bapak Ibu. 1 roh jahat yang membuat orang tuh bisa menderita. Ini ada 8 roh jahat Bapak Ibu, dan dia mengajak tinggal kembali dalam tubuh orang tersebut. Ini buat kita semua Bapak Ibu. Jangan sampai kehidupan kita tuh kosong. Artinya apa? Tidak ada roh Tuhan, tidak ada Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan, sukacita, kemenangan. Yang ada akhirnya apa? Yang ada yang berkuasa itu kegelapan, si iblis ini. Nah, dia akan membawa dampak yang tidak baik atas setiap kita semua. Bapak kasih Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini
Ya, kita mendengar pesan Tuhan hari ini, ya biarlah ada roh Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Ya, roh Tuhan itu akan menjaga kehidupan setiap kita semua. Amin. Seperti Ayub, Bapak Ibu, ya ada pagar di sekelilingnya para malaikatnya sehingga iblis tidak bisa masuk dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu, kalau ada rohnya Allah dalam kehidupan setiap kita semua, maka hati kita menjadi hati yang subur, bukan hati yang tandus, hati yang dimana situ ada benci, kemarahan, sehingga itu menjadi tempat yang sarang-sarangnya pada roh jahat. Amin. Karena itu Bapak Ibu, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya roh Tuhan tuh senantiasa tinggal dalam kehidupan setiap kita semua, sehingga roh Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dan memberikan kita kemerdekaan, sukacita, kemenangan, kelepasan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Mazmur 22 ayat ke-4. Dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Perhatikan, engkaulah yang kudus, Allah yang maha kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam artinya apa? Ia bertata atau tinggal. Jadi Allah akan bertata, bertinggal dalam setiap umat Tuhan yang senantiasa memuji-muji Tuhan. Ketika ada pujian, penyembahan terhadap Tuhan, maka Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh bertata. Tuhan senang Bapak Ibu kalau dirinya dipuji, disembah. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh bersemayam. Ketika Tuhan hadir, maka ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada sukacita. Amin. Jadi Bapak Ibu senantiasalah menjadi orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, sehingga Tuhan tuh hadir bersemayam. Bukan berarti kita senantiasa nyanyi-nyanyi ya di jalanan karena muji-muji Tuhan, enggak seperti Bapak Ibu. Orang yang senantiasa memuji menyembah Tuhan itu terinvestasi dari ya sikapnya, dari perkataannya, dari kelakuannya yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Menjadi pemuji menyembah Tuhan bukan berarti dia nyanyi terus panjang hari, enggak bekerja, enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi orang yang senantiasa memuji menyembah Tuhan itu terimpartasi dari kehidupannya yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Apa yang dilakukannya Bapak Ibu itu menyenangkan Tuhan. Pujian Bapak Ibu adalah ekspresi kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Itu terimpartasi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita mengucap syukur itu merupakan suatu ekspresi kita, sikap kita yang memuliakan nama Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Mungkin kita saat ini punya masalah atau mungkin kita saat ini yang terpapar COVID Bapak Ibu. Tapi kita percaya Allah bersama dengan kita. Dan Allah akan memberikan kita kesembuhan. Akan memberikan kita kebebasan dari sakit penyakit. Amin. Itu akan termanifestasi dengan ucapan syukur dia. Akan sikapnya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, menyembah Tuhan itu bukan kita bernyanyi saja, bukan kita menyembah Tuhan seperti orang Farisi yang dilihat oleh orang-orang. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi sikap hati kita, perkataan kita yang memuliakan nama Tuhan itu merupakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dan Tuhan tuh hadir. Ketika Tuhan hadir maka kegelapan, si roh jahat itu akan menyingkir, akan pergi Bapak Ibu. Dan kita akan mengalami kasih-Nya Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Karena itulah Bapak Ibu malam hari ini pastikan Bapak Ibu ada roh Tuhan dalam hidup Bapak Ibu saudara semua. Terimpartasi dari Bapak Ibu yang senantiasa mengucap syukur kebaikan Tuhan. Amin. Yang perkataan senantiasa membangkitkan semangat orang. Bukan perkataan yang malah menjatuhkan orang. Perkataan-perkataan yang sepertinya kebun binatang seperti Ibu. Itu semua orang yang dalamnya ada roh jahat. Tapi ketika ada roh Tuhan maka perkataan kita memuliakan nama Tuhan. Sikap kita menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ingin mengalami kemerdekaan Bapak Ibu, kelepasan dan sukacita, pastikan roh Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Saudara semua. Dan itu impartasi dari sikap, gaya, perkataan, kelakuan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika orang melihat Bapak Saudara semua, orang melihat ada terangnya Tuhan. Kitalah kitab kehidupan. Amin. Apa yang terpancar di hati kita itu merupakan pancar daripada Tuhan. Amin. Jadi pastikan pada hari ini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu memiliki rohnya Tuhan tinggal dalam hidup Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk malam hari ini. Bapak sungguh Tuhan,
Roh-Mu ada tinggal di depan setiap anak-anak-Mu. Dan Roh-Mu memberikan kami kemerdekaan, kelepasan dan sukacita. Karena Engkau adalah Allah terang menerangi hati kami semua. Bapa, biar malam hari ini roh Tuhan ada tinggal bersama setiap kami semua. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang muliakan nama Tuhan melalui sikap kehidupan setiap kami semua. Bapa, berdoa malam hari ini untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin mereka punya pergumulan, punya malah mungkin saat ini mereka kena sakit penyakit atau mungkin yang terpapar COVID ya Tuhan, mungkin dirawat di rumah atau isolasi di tempat, di rumah sakit atau dimanapun juga. Biar malam hari ini mereka percaya ada roh Tuhan yang memberikan mereka kemerdekaan, berikan mereka kesembuhan, kelepasan. Biar malam hari ini terjadi mujizat atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang jalannya buntu biarlah Kau buka jalan yang ada tembok-tembok, bila tembok itu runtuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada terobosan, ada breakthrough dialami oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau tuntun pimpin langkah-langkah mereka Tuhan, dalam kondisi yang sepertinya gak semakin baik. Tapi kami tahu Tuhan, semuanya Engkau izinkan, Tuhan izinkan. Dan kami percaya Tuhan menyertai setiap kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan buat perbedaan setiap kami anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ada kasih, ada anugerah, ada penyertaan Tuhan, bahkan ada kemenangan pada setiap kami semua. Bapa menyertai anak-anak malam hari ini semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di mana mereka boleh berada. Malam hari ini terjadi kemerdekaan, kelepasan dan sukacita karena Roh Allah malam hari ini memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang belum sungguh-sungguh malam hari ini mereka bertobat, sungguh-sungguh hidup benar, mengizinkan Roh Tuhan berkuasa di hidup mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus berkarya setiap anak-anak-Mu semua, tuntun pimpin mereka semua Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Tuhan malam hari ini, mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami hidup, memberikan kami satu kesempatan untuk kami bisa melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih semua ini atas anugerah kasih karunia-Mu ya Tuhan buat kami semuanya ya Bapa. Tuhan berikan kami ya Tuhan satu iman dan kekuatan Tuhan di dalam Engkau ya Bapa, untuk kami terus Tuhan mengikut Engkau dengan setia Tuhan, melayani Engkau dengan setia Tuhan. Biarlah Engkau curahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami semua ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, kepada kami bangsa Indonesia ya Tuhan, sehingga ya Tuhan orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa ya Tuhan yang Tuhan Engkau pakai Tuhan, menjadi bangsa ya Tuhan yang terus memuliakan Engkau Tuhan, hidup menurut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami ya Tuhan, kalau bangsa kami selama ini Tuhan berdosa kepadamu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan ke atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, penuh dengan kasih setia-Mu, penuh dengan penuaian jiwa-jiwa Tuhan di bangsa ini ya Bapa. Bangsa ini menjadi bangsa yang Engkau berkati ya Tuhan. Walaupun Tuhan akhir-akhir ini ya Bapa, bangsa kami Indonesia menghadapi Tuhan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan. Bangsa dan seluruh muka bumi ini juga Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, belas kasihan-Mu. Biarlah segala rongrongan ya Tuhan yang ada di bangsa ini, yang ada di Indonesia oleh karena Tuhan penyakit sampar ya Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu setiap bangsa-bangsa Tuhan, Tuhan maupun di Indonesia Tuhan, kiranya Engkau lenyapkan Tuhan semua virus-virus yang ada ya Tuhan, virus corona maupun virus Delta varian ya Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Tuhan Kau mandulkan kuasa-kuasa penyakit sampar ya Tuhan, Kau lenyapkan Tuhan, kuasanya Tuhan Kau hilangkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan Indonesia benar-benar bangkit ya Tuhan. Indonesia Engkau berkati dengan luar biasa untuk menjadi berkat juga buat bangsa-bangsa lain ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan dengan kesehatan, kesembuhan, keselamatan ya Tuhan. Dimanapun ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan yang menghadapi Tuhan corona ini Tuhan dengan tenang Tuhan, tidak panik ya Bapa dalam menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan ini Tuhan. Biar kami semua bergantung berharap hanya kepada Engkau, karena Engkau Allah satu-satunya yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa dengan luar biasa Tuhan, ke depan Indonesia lebih baik lagi. Indonesia akan terus diberkati, terus mengalir ya Tuhan urapan-urapan yang daripadamu. Berkati Tuhan orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan menjadi ya Tuhan bangsa yang kuat, bangsa yang benar-benar ya Tuhan menjadi bangsa yang menghormati, menghargai Tuhan tentang Engkau, tentang orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Berikan urapan dan kepekaan ya Tuhan buat kami anak-anak-Mu, buat kami hamba-hamba-Mu semuanya ya Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, yang hidup Tuhan di dalam pelayanan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan kami minta ya Tuhan penuaian jiwa-jiwa Tuhan di akhir zaman ini, karena kami tahu Tuhan, karena kami merasa Tuhan kedatangan-Mu sudah semakin dekat ya Bapa. Tuhan kami minta ya Tuhan penuaian jiwa-jiwa Tuhan dari utara, timur, selatan dan barat Tuhan. Biar kiranya Tuhan urapan-Mu Tuhan terjadi, kegerakan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hamba-hamba-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau untuk lebih-lebih lagi, sungguh-sungguh lagi Tuhan di dalam melayani Engkau ya Bapa, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang, untuk mencari Tuhan jiwa-jiwa yang telah undur daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka Tuhan satu persatu Tuhan, untuk tetap berada di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk tetap berada Tuhan di dalam lingkaran kasih setia-Mu Tuhan. Jangan sampai mereka terhilang Tuhan. Tolong ya Bapa, selamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah di Pentakosta ketiga ini Tuhan semuanya semakin semangat ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, bukan kekuatan manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Engkau baik, kami merasakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang nampak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di setiap media-media yang ada Tuhan, di radio-radio, televisi, YouTube semua Tuhan, di rumah-rumah juga Tuhan. Kiranya urapan-Mu terus mengalir, urapan-Mu terus terjadi ya Bapa di setiap Tuhan keadaan, di setiap Tuhan keluarga rumah tangga kami, bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan terus beracara, terus mengalir urapan-urapan yang luar biasa Tuhan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, Pak David, Bu Wendy, Abigail, Pak Santo, Bu Tika, Pak Hartanto, Bu Pingping, dalam setiap keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau berkati, Engkau genapi segala rencana-rencana mereka Tuhan ke depan lebih baik lagi ya Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani Engkau dari multimedia, sound system, Asyir, WL, Singer, juga semua Engkau pakai juga pembicara ya Tuhan, dengan urapan dan kasih setia-Mu, dengan penuh kasih dan kerendahan hati mereka terus melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, segala apapun kebutuhan gereja-Mu Tuhan, terus mengalir Tuhan, terus Engkau berkati, buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan, untuk memberkati setiap gereja-gereja yang ada, bukan hanya gereja Jembatan 5, Jembatan 2, tapi Tuhan seluruh gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang Engkau sudah Tuhan persiapkan Tuhan untuk menjadi gereja-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini, untuk menjadi gereja-Mu yang siap Tuhan Engkau angkat sebagai mempelai yang tidak ada cacat dan celah di hadapan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pengurapan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan doa pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya.
Amin. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, yuk mari kita siapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Selain Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat QR code yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang juga sudah diinformasikan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak malam hari Tuhan. Sebentar mereka akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Tuhan Yesus, ya mari buka hati kita, angkat tangan kita sebelum kita berpisah. Biarlah kiranya berkat anugerah yang terbaik, kasih yang sempurna, berkat secara materi, jasmani, rohani dicurahkan Allah Bapa di surga dalam Anak-Nya yang tunggal, yang terkasih, juru selamat kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan dan pertolongan para Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata amin. Tuhan berkati saudara semua.